Salam jumpa dan selamat Hari Natal 2020. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, PPBIS menyelenggarakan ibadah Natal melalui online. Saya sebagai pembina Komisi Pemuda GBI seluruh Indonesia mengapresiasi atas prakarsa ini. Ibarat pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Saya berharap semua Komda dan seluruh PBIS lokal bersama seluruh anggotanya berkenan untuk mengikuti acara Natal ini ya secara online dengan sukacita dan semangat yang tidak pernah pudar. Karena pemuda adalah generasi penerus pemegang tongkat estafet pelayanan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang di bumi Indonesia tercinta ini. Kiranya Natal ini mendatangkan berkat bagi kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara pemuda di seluruh Indonesia. Baik, sebelum kita akan mulai ibadah dan perayaan Natal yang ada pada kesempatan ini, mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu sehingga hari ini kami diizinkan bersama-sama untuk kami boleh beribadah merayakan Natal yang walaupun kami adakan secara online, tetapi Tuhan kami serahkan setiap apa yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu Bapa, ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap pelayan-pelayan yang ada. Engkau memberkati setiap kami semua yang ada, yang mengikuti. Tuhan berkati. Sehingga Tuhan, ibadah ini biarlah yang terutama menjadi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kami boleh mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, melalui ibadah dan perayaan Natal ini, kami pemuda Bethel Injil sepenuh, kami semakin berakar, kami semakin bertumbuh dan dibangun di dalam Tuhan sehingga kami berbuah di dalam Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan ibadah dan perayaan Natal hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah Natal Pemuda Bethel Injil sepenuh seluruh Indonesia secara online. Kita akan mau menyembah Tuhan, kita akan memuji Raja kita, Raja di atas segala raja.
Haleluya, kita akan melanjutkan dengan pujian kita. Sungguh Engkaulah Raja yang bertahta di atas segala pujian kami. Engkau Raja yang layak kami sembah. Engkau Raja yang layak kami agungkan. Haleluya. Kita akan beri kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. bersama-sama menyanyikan pujian dalam kasih dan suasana Natal. Haleluya. Selalu terus
yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, sekali lagi Gloria, muliakan Kita dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya dengan yang sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, tenanglah, aku ini janganlah takut. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Sungguh berjalan bersama Engkau kami tidak akan takut Tuhan, sebab tangan-Mu memegang kami, sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yes. Ku tidak takut, sebab Kau bersama.
Yesus Shalom, rekan-rekan pemuda Betel Injil Sepenuh, dimanapun kita berada. Renungan Natal pemuda Betel Injil Sepenuh dengan tema yang sama yang dipakai oleh Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh yang diambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa kelahiran tidak ada kematian, tidak ada penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya momen Natal bagi kita. Momen Natal ini adalah peringatan bagaimana Allah mengasihi saya dan saudara semua. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nas renungan ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sesudah itu, seperti yang ditulis di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21. Dituliskan sesudah itu, maksudnya apa? Sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya berlayar, mendahuluinya ke seberang dan menyuruh orang banyak itu pulang karena sudah malam. Kemudian Tuhan Yesus menempatkan diri untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa. Murid-murid berlayar. Dan ketika dalam perjalanan pelayaran dari murid-murid Tuhan Yesus, angin sakal, yaitu angin
yang datang berlawanan dengan haluan kapal mengombang-ambingkan mereka. Lalu kira-kira jam 3 pagi, datanglah Tuhan Yesus berjalan di atas air, menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid melihat, murid-murid berteriak karena mereka terkejut. Mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Mereka ketakutan dan berteriak, itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut dan beban hidup dari para murid-murid membuat mereka tidak mengenal Yesus yang baru saja mereka saksikan. Mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka baru saja menyaksikan, mengalami mujizat Tuhan Yesus. Tetapi ketika persoalan menghadang mereka, ketika mereka sedang menghadapi persoalan, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus menutup mata mereka, sehingga mereka tidak lagi mengenal Sang Guru, mengenal Yesus Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menyelesaikan tugasnya, yaitu menjadi Mesias, bukan Mesias secara politik yang akan membebaskan umat Allah yang pada waktu itu dalam penjajahan Imperium Romawi, tetapi menjadi Mesias yang sesungguhnya, yang menyelamatkan umat manusia. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya. Setidaknya ada 3 hal di sini yang dapat kita pelajari. Tuhan Yesus ingin para murid-muridnya semakin mengenalnya. Bukan hanya sebagai guru mereka, tetapi sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang dinantikan. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan bagi kebutuhan jasmani sehari-hari. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya, murid-muridnya hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai guru yang berkuasa atas penyakit. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka tidak mengira bahwa Tuhan Yesus sanggup melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Pemahaman Tuhan Yesus hanya sebagai tabib telah membatasi murid-murid untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam ayat yang ke-17, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan kata hanya ini. Murid-murid seakan-akan tidak percaya bagaimana bisa hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saja
laki-laki saja, belum termasuk yang lain. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. 5.000 orang laki-laki saja itu mereka bisa makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 keranjang. Pengalaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika menyaksikan Tuhan Yesus tidak hanya menjadi seorang tabib, berkuasa menyembuhkan penyakit, tetapi Tuhan Yesus pun juga sanggup memenuhi kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan pokok dalam hierarki kebutuhan. Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu makan dan minum. Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa atas alam. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa atas bumi beserta isinya. Di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam kegelapan malam, di tengah ombak angin sakal. Tentu itu bukan situasi yang menyenangkan. Itu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Berkaitan dengan keselamatan atau berkaitan dengan nyawa. Murid-murid Tuhan Yesus terkejut dan sangat ketakutan ketika mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Perlu diingat bahwa pemahaman mereka, murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita membaca pasal-pasal di atasnya, atau apa yang terjadi pada waktu itu, pemahaman mereka bahwa hanya kuasa gelap saja yang bisa melakukan hal-hal supranatural. Dan itulah yang membatasi pengenalan mereka akan Kristus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa atas alam. Ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka di tengah ketakutan, di tengah situasi yang mencekam, Tuhan Yesus berjalan di atas air, melawan hukum gravitasi. Berjalan di atas air menghampiri mereka dan tidak berhenti sampai di situ. Muridnya, Petrus, menantang Tuhan Yesus, saya pakai istilah menantang. Supaya apa? Dia bisa juga ikut berjalan di atas air. Nanti kita akan lihat bagian selanjutnya. Tetapi di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang hidup dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, dan Tuhan Yesus berkuasa di atas alam semesta ini. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan hanya bersama dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid dapat mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran, mengatasi pergumulan hidup mereka. Dan ini dinyatakan ketika Petrus datang berkata, Tuhan, kalau Engkau Tuhan Yesus, aku juga kepingin jalan di atas air. Tuhan Yesus memanggil Petrus, ayo turun, jalanlah ke sini. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Pelan-pelan dia bisa jalan. Tetapi ketika dia menoleh ke kanan ke kiri, mungkin dia mendengar hembusan angin. Lalu ombak yang menghantam perahu atau bahkan menghantam badannya. Dia mulai goyah.
ketika fokusnya teralihkan, tidak lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tenggelamlah Petrus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghampiri Petrus, mengulurkan tangannya, dan menarik Petrus keluar dari air. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan, aku ini, jangan takut. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini kita hadapi. Mungkin sebagian besar kita masih belum bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa bersuka cita, beribadah di gereja. Mungkin sekarang ini semuanya serba terbatas atau bahkan tidak bisa beribadah bersama di gereja. Belum lagi dampak yang lain, dampak ekonomi, lalu dampak-dampak yang lain terlebih situasi politik negara kita. Kita tahu apa yang terjadi. Ekonomi juga semakin berat. Bagaimana kita harus bekerja sekarang tantangannya lebih besar lagi. Sekarang kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi firman Tuhan, tenanglah, aku ini jangan takut. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menakutkan. Menjadi peringatan juga, menjadi sebuah ajakan bagi saya dan kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus berkuasa di atas bumi beserta segala isinya. Tuhan Yesus juga menyatakan hanya bersamanya kita dapat mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan hidup. Terlebih, saya sungguh yakin kita semua sudah mengalami Yesus, sudah mengenal Yesus, sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan Yesus yang begitu nyata dalam hidup kita. Masalahnya adalah apakah kita mau terus berharap, terus percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Melalui kelahirannya di dunia ini, bukti kasih Allah kepada saya dan kita semua juga sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus Sang Mesias itu. Tidak hanya berbicara tentang kehidupan nanti setelah kematian, tapi ketika kita masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa itu selalu berkata kepada saya dan kita semua, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, sudah menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus akan terus menyatakan kuasanya dalam hidup kita yang akan datang. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Dituliskan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, mari kita menutup, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2020 ini. Tahun yang begitu berat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tetapi melalui kelahirannya, melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, melalui
karya penebusannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya atas maut pada hari yang ketiga, itu adalah bukti Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, sanggup menolong saya dan saudara semua. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan takut, saudara-saudara. Marilah kita hidup bersama dan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi sama dengan manusia, sama seperti saya dan saudara semua. Yang membedakan adalah Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Bukan berarti Tuhan Yesus sama dengan kita, meniadakan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, marilah kita terus hidup bersama dan di dalam Yesus. Terlebih kita sebagai anak-anak muda, di tengah gempuran pengaruh-pengaruh dunia yang begitu luar biasa, jangan tinggalkan siapa kita. Saya dan saudara semua adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam Kristus. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Dalam dunia kita, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, terus pegang teguh iman kita. Tenanglah dalam menghadapi situasi apapun, tenang. Bukan karena kita terlalu percaya diri, tetapi kita tahu siapa yang kita percaya. Ada Tuhan Yesus. Immanuel itu yang selalu menyertai kita. Selamat Natal, pemuda Betel, Injil sepenuh. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita akan berdoa dan kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan untuk kesempatan hari ini di mana kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir dalam dunia ini untuk memberkati manusia. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan yang telah memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Khususnya pemeliharaan Tuhan atas pemuda Bethel Injil Sepenuh dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu yang telah memberkati kami dengan kehadiran-Mu dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami ada di Indonesia, satu negara yang begitu indah, satu negara yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk negeri kami ini ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk negeri yang kami cintai ini. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama wakilnya ya Tuhan. Kami percayakan beliau berdua sebagai pemimpin kami di negeri ini. Kami taruh perlindungan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat-Mu kepada hamba-hamba Tuhan ini untuk dapat memimpin negeri ini dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk kabinet yang membantu beliau berdua ya Tuhan. Kau berkati agar seluruh menteri ini boleh bekerja bersama-sama dan boleh melayani dengan sepenuh hati mereka. Kami berdoa juga untuk anggota MPR, DPR, Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan, diberikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan di negeri ini ya Bapak. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan di daerah-daerah, kabupaten maupun di kota dimanapun berada ya Bapak. Engkau memberkati, berikanlah hikmat kepada mereka semua di seluruh negeri ini ya Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk segenap bangsa kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di kota besar maupun di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka semua. Berkatilah dengan keamanan negeri ini ya Tuhan. Engkau singkirkan semua rencana jahat manusia yang akan mengacaukan negeri ini. Tuhan, kami berdoa supaya keamanan boleh terus terpelihara dimanapun berada Tuhan. Engkau menggagalkan semua rencana manusia yang jahat yang akan memecah belah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan kami berdoa ya Tuhan untuk kemakmuran negeri ini ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa memberkati negeri ini, dilimpahi dengan kemakmuran ya Tuhan, baik di kota besar sampai ke pelosok-pelosok. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan negeri ini yang sedang dilanda virus corona ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan bangsa kami. Kami berdoa untuk tim medis yang sedang berjuang mengatasi virus ini ya Bapak. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang telah terpapar virus ini. Tuhan menyembuhkan mereka, menghiburkan ya Tuhan keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena virus ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati negeri ini dengan kesehatan. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Ya Tuhan, supaya ada banyak bangsa kami yang mengenal Yesus Kristus, yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya keselamatan itu dialami oleh banyak orang di negeri ini.
Bapak, kami berdoa supaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini, penginjilan di seluruh negeri ini Tuhan, sampai ke daerah-daerah terpencil, Tuhan memberkati usaha penginjilan ini. Tuhan memberkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Berkatilah ya Tuhan, dan Kau satukan kami dengan kesatuan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa juga secara khusus untuk GBIS ya Tuhan, yang Tuhan tempatkan di negeri ini. Tuhan pakai gereja GBIS ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan gereja ini. Para pengurus dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan memberkati agar seluruh para GBS ini ya Tuhan akan bekerja bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah lewat Gereja Bethel Injil Sepenuh ini. Kami juga berdoa untuk PBIS ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus ya Tuhan, PBIS juga tolong supaya semua yang terlibat dalam pelayanan ini diberkati Tuhan. Di PBIS lokal dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau pakai mereka untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-gereja lokal ya Tuhan. Berikan hati yang taat kepada pimpinan sidang. Tuhan tolong supaya anak-anak muda ini dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih, Engkau akan menyelamatkan generasi muda ini ya Tuhan, akan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga mendengar doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan tutup acara ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai acara ibadah Natal Pemuda secara online pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang sudah diberitakan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai dan menyertai anak-anak muda-Mu menjadi orang-orang yang berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Inilah doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah, karena kami sudah memintanya di dalam nama Yesus. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.